Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu GKI Kelapa Cengkir yang diselenggarakan secara online. Warta lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Baptisan Kudus Anak. Pelayanan sakramen baptisan kudus anak akan dilaksanakan dalam kebaktian Natal tanggal 25 Desember 2021. Bagi orang tua yang akan membaptiskan anaknya dapat mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang bisa diperoleh dengan menghubungi Sekretariat Gereja di nomor 021 450 8536 atau melalui email gkicengkir@gmail.com. Pendaftaran selambat-lambatnya pada tanggal 20 November 2021. Pemahaman Alkitab online. Pemahaman Alkitab online melalui aplikasi Zoom setiap hari Selasa pukul 8 malam. Pada bulan Oktober 2021 akan membahas tentang iman Kristen dan budaya. Mohon keikutsertaan jemaat sekalian. Kece mendengar. Wadah bagi jemaat GKI Kelapa Cengkir untuk menyampaikan pokok doa, ungkapan syukur, saran dan masukan sebagai bentuk keterlibatan saudara sekalian dalam pengembangan gereja. Silakan mengakses link yang tertera untuk menuliskan hal yang ingin didoakan dan disyukuri maupun berpartisipasi dalam memberikan saran dan masukan. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Ibadah Minggu pada hari ini, tanggal 24 Oktober 2021, dilayani oleh Pendeta Gatot Pujo Tamtama dengan tema Keluarga yang Hidup dalam Nilai Pengorbanan Kristus. Seluruh alam tak henti memuliakan-Mu, mentari bintang berseri, bernyanyilah merdu. Samudra raya hujan pun mengiringnya serta memuji riang bertekun Sang Halik semesta. Penghuni laut semesta dan unggakan terbang memuji Tuhan Haliknya, bersyukur bersenang. Dan kita pun sepatutnya meniru contohnya, memuji Allah yang Esa dengan lagu megah. Ku berikan seluruh hidupku padamu Tuhanku, baik jiwa maupun rugaku menjadi milikmu. Di kasih-Mu di hatiku tetap berkuasalah, sehingga segenap hidupku menjunjung Dikau-lah. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga.
saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai para anggota keluarga yang beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus, marilah kita memperhatikan surat Ibrani pasal 7 ayat 25 sampai 27, dilanjutkan pasal 8 ayat pertama demikian. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa surgawi, kami sebagai orang-orang Kristen, kami sebagai keluarga Kristen juga mengamini bahwa Yesus Kristus adalah imam besar yang sejati. Yesus Kristus rela berkorban bagi keselamatan dunia. Namun, kadangkala bahkan seringkali kami tidak bersedia untuk memperhatikan sesama, tetapi menuntut untuk diperhatikan. Kami juga tidak bersedia melayani sesama, tetapi menuntut untuk dilayani. Kami tak sudi untuk berkorban, bahkan tega mengorbankan pihak lain, termasuk mengorbankan anggota keluarga. Ya Allah yang Maha Kasih, ampunilah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih
kepada kita yang telah mengaku dosa dengan segenap hati, dengarlah berita anugerah dari Ibrani 10 ayat 10 demikian. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Marilah kita berdoa. Tak berkesudahan kasih setiamu atas kami sekalian dan atas keluarga kami masing-masing, ya Allah yang Maha Kasih. Pemberitaan firman pada saat ini merupakan salah satu wujud nyata kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tolonglah kami semua ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan.
kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab menurut Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memperhatikan lagu berikut ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Semoga setiap orang Kristen dan setiap keluarga Kristen setia berjalan mengikuti Tuhan Yesus Kristus, baik dalam suka maupun dalam duka. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Itulah yang dilakukan juga oleh ke-12 murid Tuhan Yesus. Pada saat itu, Yesus dan ke-12 muridnya sedang berjalan dari wilayah Galilea menuju kota Yerusalem di wilayah Yudea. Apakah yang dilakukan oleh ke-12 murid Yesus
di dalam perjalanan tersebut, para murid justru bertengkar tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Mereka beradu argumentasi tentang siapakah yang nomor satu di antara mereka. Ironisnya, pertengkaran tersebut terjadi setelah Yesus menyampaikan pemberitahuan yang kedua tentang penderitaannya. Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Saudara-saudara, apakah rivalitas di antara para murid berakhir? Apakah setelah itu para murid tidak lagi bertengkar tentang siapa yang paling unggul, yang nomor satu di antara mereka? Ternyata tidak. Yakobus dan Yohanes meminta kepada Yesus agar diperkenankan untuk duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus dalam kemuliaannya kelak. Ke-10 murid yang lain marah kepada Yakobus dan Yohanes. Mereka marah karena sebenarnya mereka juga mengingini kedudukan istimewa itu. Ironisnya, permintaan Yakobus dan Yohanes serta kemarahan para murid tersebut terkait dengan permintaan Yakobus dan Yohanes itu terjadi setelah Yesus menyampaikan pemberitahuan yang ketiga tentang penderitaannya. Injil Markus pasal 10 ayat 32 sampai 45. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ke-12 murid Yesus memang berjalan mengikuti Yesus ke Yerusalem. Mereka merupakan orang-orang yang melek. Mereka bisa melihat, tetapi sejatinya diri mereka masih buta. Mereka masih buta tentang siapakah Yesus. Mereka masih buta tentang apa tujuan utama perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko untuk melanjutkan perjalanan ke Yerusalem, seorang pengemis buta yang bernama Bartimius berseru kepada Yesus. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Bartimius mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, keturunan Daud. Saudara-saudara, bangsa Yahudi menantikan Mesias sebagai pembebas nasional, pembebas bangsa Yahudi yang akan membawa kejayaan bagi kerajaan Israel. Mesias itu juga pembuat mujizat dan pengusir roh-roh jahat. Mesias inilah yang menjadi harapan dari Bartimius pada saat itu. Teguran dari orang-orang banyak di sekitarnya agar ia diam justru membuat Bartimius semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bagaimana respons Tuhan Yesus? Untuk pertama kali, Yesus tidak melarang orang
yang mengakuinya sebagai Mesias di depan umum. Yesus justru memberi respons, panggillah dia. Bagi seorang pengemis, kain panjang yang menjadi jubah luar berfungsi sebagai alas duduknya di pagi hari sampai sore hari. Dan bisa berfungsi sebagai selimut di malam hari. Itu berarti sebuah jubah luar merupakan harta yang sangat berharga bagi seorang pengemis. Namun Bartimeus rela dan berani melepaskan harta yang sangat berharga tersebut, agar jubah miliknya tidak menjadi penghalang untuk segera memenuhi panggilan Yesus. Di hadapan Yesus, Bartimeus menyampaikan yang diharapkannya. Rabuni, aku ingin melihat. Guru, aku ingin melihat. Yesus tidak melakukan tindakan apapun kepada Bartimeus. Bahkan Yesus juga tidak menjamah mata Bartimeus. Yesus hanya mengatakan, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Saat itu juga Bartimeus dapat melihat. Lalu, apakah yang dilakukan oleh Bartimeus? Jalan serta Yesus. Itulah yang dilakukan oleh Bartimeus. Ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya menuju kota Yerusalem, yaitu perjalanan Yesus menuju pengorbanan, bukan perjalanan menuju tahta kekuasaan duniawi. Bartimeus yang dulu, ia seorang buta dan duduk di pinggir jalan sebagai pengemis, kini ia menjadi pengikut Yesus dalam perjalanannya menuju penolakan, penderitaan, kesengsaraan salib, kematian, dan kebangkitan. Bartimeus melakukannya bukan supaya mendapatkan kesembuhan, tetapi karena ia telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bartimeus melakukannya bukan supaya ia meraih keselamatan, tetapi karena ia telah diselamatkan oleh Yesus. Perjalanan Yesus menuju Yerusalem untuk melaksanakan misi Allah, yaitu menyelamatkan dunia ini. Yesus rela melakukan pengorbanan bagi keselamatan kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak saudara sekalian untuk mengepalkan tangan pada setiap hitungan pada angka ganjil, lalu membuka telapak tangan setiap hitungan pada angka genap. Bisa menggunakan tangan kanan, bisa menggunakan tangan kiri, bisa juga menggunakan kedua telapak tangan. Siap? Mari kita lakukan. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8. Terima kasih atas partisipasi saudara sekalian. Setiap anggota keluarga senantiasa menerima kasih Allah. Itulah yang memampukan setiap anggota keluarga untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama. Setiap anggota keluarga menerima berkat-berkat dari Allah, sehingga setiap anggota keluarga juga bersedia untuk memberi perhatian, memberi pertolongan kepada sesama. Setiap anggota keluarga yang telah menerima keselamatan dari Allah karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, maka setiap anggota keluarga bersedia untuk berkorban. Bukan menuntut untuk dimengerti, tetapi belajar untuk mengerti. Bukan menuntut untuk dilayani, tetapi belajar untuk melayani. Itulah keluarga yang hidup dalam nilai pengorbanan Kristus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa bagi setiap anggota keluarga yang memutuskan menikah maupun melajang. Tolonglah mereka agar tetap setia memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa bagi setiap anggota keluarga yang pada saat ini dalam kondisi sakit maupun dalam kondisi sehat. Tolonglah mereka agar tetap setia mengarahkan hati kepada Tuhan, Sang Sumber pertolongan. Kami pun berdoa bagi setiap keluarga yang pada saat ini dalam kondisi berkecukupan maupun berkekurangan. Tolonglah mereka agar tetap setia mengarahkan hati kepada Tuhan Sang Sumber berkat. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang pada saat ini menghadapi persoalan yang sederhana maupun yang rumit. Tolonglah mereka agar tetap setia mengarahkan hati kepada Tuhan Sang Sumber perlindungan. Di tengah-tengah dunia yang cenderung untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, kami bersedia menjadi saksi Kristus dengan rela berkorban,
karena Kristus telah lebih dulu berkorban bagi keselamatan dunia. Inilah doa kami, dengarkanlah dan kabulkanlah ya Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA Majelis GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukan ungkapan syukur, karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan rahmat yang Kau berikan kepada kami setiap harinya ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami ingin membawa sebagian dari berkat-Mu ini dalam bentuk persembahan. Bapa kiranya mau kuduskan persembahan ini dan Kau juga berikan hikmat kepada setiap tangan yang mengelola, agar persembahan ini berguna bagi sesama kami yang memerlukan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami mengucap syukur. Amin. Keluarga
Saudara-saudara, ingatlah pengorbanan Kristus dan pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah dan sesama. Syukur kepada Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.